adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kembali lagi pada pagi hari ini Kak Femi dan Kak Daud menemani kalian semua untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kita masih dari rumah kalian masing-masing, tetapi Kak Femi percaya kalian tetap semangat. Untuk lebih semangatnya lagi mengawali ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bangun kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar kembali Tuhan, untuk bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mari Engkau pimpin dan sertai. Ini doa kami sudah berdoa, amin. Oke, semua boleh duduk kembali dengan tenang. Kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan, tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu Firman-Mu Pelita. Nah adik-adik yang di rumah, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan yang selalu menjaga menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, terkhusus pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kuasai hati kami, beri kami hikmat pengetahuan Tuhan, agar kami mengerti akan segala firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Dan juga Tuhan buat hamba sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, mohon berkati hamba, berkati setiap pikiran hamba, berikan hikmat pengetahuan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan aku pengetahuan akan segala firman-Mu yang akan kusampaikan kepada anak-anak-Mu. Ini doa permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik yang di rumah, pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, dari ayat Alkitab ini ya, nanti adik-adik baca sendiri di rumah, dan kakak akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang kakak ambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu buat adik-adik di rumah.
Siapa yang pernah melihat ikan besar atau ikan paus? Ya, pasti adik-adik sudah pernah melihat yang namanya ikan paus. Mungkin adik-adik nonton dari TV-TV ya, ataukah pernah melihat di tempat lain ikan yang sangat besar. Ikan yang paling besar di antara ikan yang lain itu adalah ikan paus. Nah, begitu besarnya ikan paus ini, dia bisa menelan apa saja ya. Nah, kita akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Yunus ya. Bapak Yunus ini diberi tugas oleh Tuhan. Apa tugasnya? Ya, dalam bacaan kita nanti ya, adik-adik baca di rumah, dalam Yunus pasal 1 ayat 1 itu, ketika Yunus tertidur, Tuhan berkata kepada Yunus, "Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe." Untuk apa ya Yunus ke Niniwe? Untuk memberitakan berita pertobatan buat orang-orang Niniwe. Kenapa? Karena orang-orang Niniwe semuanya jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau menghukum orang Niniwe kalau tidak bertobat. Oleh karena itu dia menyuruh seorang bapak yang bernama Yunus ya. Tapi apa yang terjadi ya, waktu Yunus diperintahkan oleh Tuhan, ini Yunus bukannya pergi ke Niniwe, malahan dia lari dari Tuhan. Dia mau lari ke Tarsis. Waktu dia mau lari ke Tarsis, dia ambil kapal di Yafo ya. Di sana dia mengambil kapal untuk pergi ke Tarsis. Nah, Yunus berpikiran bahwa kalau Yunus pergi ke Tarsis, Tuhan tidak akan mendapatkan dia. Karena pikirnya Yunus itu, wah, Tarsis itu jauh sekali, jauh dari tempat tinggalnya. Itu kira-kira ya, pada waktu itu mungkin ada sekitar 4.000 km, pokoknya jauh sekali. Secara manusia sangat jauh. Nah, pemikiran Yunus ya, kalau saya pergi jauh, meninggalkan tempat ini, lari ke Tarsis, pasti Tuhan tidak akan menemukan saya. Itu pemikirannya Yunus. Padahal Tuhan itu maha tahu. Dimanapun kita sembunyi, mau ke manapun kita, itu Tuhan tahu. Mau lari ke gunung, Tuhan tahu. Mau lari ke laut, Tuhan tahu. Bahkan meskipun adik-adik masih sembunyi di mana, itu Tuhan tahu ya. Nah, pemikirannya Yunus seperti itu. Yunus berpikir bahwa kalau saya pergi jauh sekali, pasti Tuhan tidak akan mendapatkan saya. Saya pasti akan jauh dari Tuhan. Nah, kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe ya? Karena memang Yunus juga tidak suka sama orang Niniwe karena jahat-jahat. Jadi pemikiran Yunus itu ya, biarkan saja dia dihukum oleh Tuhan. Mereka itu jahat. Padahal Tuhan mau agar orang Niniwe itu bertobat supaya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yunus malahan lari. Dia menyangka kalau dia lari daripada Tuhan, Tuhan tidak akan menemukan dia. Tapi ternyata Yunus salah. Waktu Yunus mengambil kapal ya, atau naik ke atas kapal di Yafo ya, di situ dia naik kapal. Nah, ketika kapal mereka berlayar, tiba-tiba terjadi badai yang sangat keras, sampai-sampai kapal ini hampir hancur. Nah, akhirnya orang dalam kapal ini panik. Wah, bingung. Wah, apa yang terjadi ya? Wah, apa yang terjadi? Terus dia bilang sama temannya, coba berdoa sama Tuhan, Tuhanmu atau dewa-dewamu ya, supaya kita diselamatkan. Semua barang-barang di atas kapal dibuang keluar, dibuang dari atas kapal supaya kapal itu menjadi ringan ya. Tapi tetap saja badai tidak berhenti, kapal semakin digoncangkan. Nah, kemudian orang ini turun ke bawah ya. Ternyata di bawah atau di lantai dasar itu ada Yunus tidur di situ ya. Tiba-tiba orang ini bilang, wah,
Yunus, kamu enak-enakan tidur di sini sementara ada badai. Bangunlah, berdoalah kepada Tuhanmu, atau minta kepada Tuhanmu sempat kita diselamatkan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan orang-orang ini? Dia melempar undi, ya, semacam uang, koin, lempar. Ternyata yang kena undi itu adalah Yunus. Akhirnya diberitahulah Yunus, Yunus, apa yang kau lakukan sehingga terjadi seperti ini? Yunus bilang, saya takut sama Tuhan. Nah, waktu dia bilang Yunus takut sama Tuhan, oh, orang-orang di situ tahu, oh, berarti ini Yunus lari daripada Tuhan. Makanya ini badai tiba-tiba datang menyerang, ya. Nah, kemudian Yunus bilang begini sama orang-orang yang ada di kapal itu. Sebenarnya yang membuat badai datang itu adalah karena saya, ya. Kenapa? Karena dia lari daripada Tuhan. Yunus bilang, lemparkan saya ke laut. Dengan melemparkan saya ke laut, maka badai ini akan tenang. Ya, akhirnya Yunus diangkat, dibuang ke bawah laut. Tiba-tiba, sesuai dengan rencana Tuhan, ya, Yunus ditelan oleh ikan paus, ikan besar, ya, ikan yang sangat besar. Kalau sekarang mungkin ikan paus, ya, ikan paus, karena ikan paling besar itu adalah ikan paus. Nah, ikan yang sangat besar. Yunus ditelan di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Wah, bisa adik-adik bayangkan, kalau misalnya dalam tempat gelap, ya, tempat gelap, tidak ada lampu, pokoknya tidak ada lampu, tidak ada jendela, tidak ada lubang-lubang sedikit pun, bisa dirasakan. Tidak usah 3 hari, 2 jam saja kita merasakan gelap. Bagaimana rasanya? Pasti tidak enak. Demikian pula yang dirasakan oleh Yunus dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, bisa dirasakan betapa menderitanya Yunus dalam perut ikan itu. Kita bisa membayangkan dia ada dalam tempat yang sangat gelap, tidak ada lampu atau penerang sama sekali karena dalam perut ikan. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik yang di rumah? Kalau kita bisa diandalkan, ya, apakah oleh orang tua kita, kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Atau siapa saja yang lebih tua dari kita memerintahkan kita untuk melakukan apa yang baik. Apakah dia disuruh untuk menolong orang lain, ya, itu harus dilakukan. Jangan seperti Yunus ketika dia diandalkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan, Yunus malah lari. Itu namanya tidak bertanggung jawab, ya, melarikan diri dari Tuhan. Jadi judul cerita kita pada hari ini judulnya adalah dapat diandalkan. Jangan seperti Yunus, ya, ketika Tuhan mengandalkan dia, dia lari daripada Tuhan. Malahan Yunus mungkin senang kalau orang Niniwe itu dihukum, karena orang Niniwe jahat-jahat. Tapi Tuhan mau orang Niniwe itu supaya bertobat, karena Tuhan mengasihi semua orang. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin membantu orang tua di rumah, dan tidak melawan terhadap orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita harus kita dengar, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan. Ya, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur yang akan kita jalankan di rumah kita masing-masing. Nah, persembahan yang adik-adik berikan akan dikumpulkan sama orang tua, kemudian orang tua yang bawa ke gereja. Nah, untuk meresponi persembahan kita nyanyikan satu pujian, beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur.
Adik-adik yang di rumah, baiklah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya itu, baiklah kita tenang dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami hadir ke hadapan-Mu Tuhan, datang mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Terkhusus Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akan selesainya ibadah kami ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami masing-masing dan dapat kami jadikan contoh bahwa bila mana kami tidak mendengarkan perintah dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan menghukum kami. Tapi bila kami menjadi anak dengar-dengaran, pasti Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan Yesus, tak lupa Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Mohon berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari virus-virus yang menyerang, yaitu virus corona, agar kembali pulih seperti sedia kala. Juga Tuhan tak lupa berdoa buat orang tua kami yang selalu menjaga kami, membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar. Mohon berkati orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, agar senantiasa terjaga oleh karena kasih sayang dan pertolongan Tuhan Yesus. Juga Tuhan berdoa buat anak-anak-Mu dalam keseharian mereka Tuhan, baik mereka dalam bermain, dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus-virus yang mengganggu, agar mereka senantiasa terjaga oleh karena kuasa dan kasih sayang Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus buat persembahan yang telah kami berikan. Mohon berkati persembahan yang kami berikan agar dapat kami pergunakan sebaik mungkin dan dapat dilayakkan di hadapan Tuhan, agar persembahan ini dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelayanan Tuhan di jemaat-Mu di Ebenezer. Tuhan Yesus, buat kami juga Tuhan, para pembimbing atau guru-guru sekolah minggu, mohon Tuhan Engkau yang akan senantiasa memberikan semangat, ketekunan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kami, baik pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan dan agar apa yang kami lakukan atau dalam pelayanan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan senantiasa membimbing kami ke jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan bila mana kami mungkin dalam mendengarkan firman-Mu tadi mungkin ada yang masih bermain-main atau tidak fokus. Mohon ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus, agar kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, tak lupa juga berdoa buat teman-teman yang lain atau anak-anak sekolah minggu yang lain yang mungkin beda di jemaat dan kami. Mohon berkati juga mereka semua Tuhan, agar mereka senantiasa terjaga dan terlindungi oleh karena kasih sayang Tuhan. Ini doa permohonan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa pelanggaran kami, karena doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau mengingatkan bahwa di akhir video nanti akan ada 2 pertanyaan yang adik-adik boleh jawab, lalu jawaban tersebut boleh dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh masing-masing dapel kalian. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video ibadah sekolah minggu kita minggu depan lagi di channel YouTube yang sama. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan satu pujian Mata Tuhan.